Jadi bagaimana caranya untuk membentuk pohon anggur supaya pohon anggur menghasilkan buah yang lebat? Potong, pangkas, crash. Bunyinya kira-kira begitu, saudara. Lalu gimana dengan orang-orang yang tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia? Tetap dipotong, saudara. Dipotongnya dengan firman. Tahukah saudara, walaupun hidup saudara sudah menghasilkan buah, selalu masih ada bagian-bagian dari hidup saudara yang perlu dipotong. Dan semua yang dipotong dari bagian hidup saudara adalah yang bukan Yesus. Semua yang bukan Yesus harus dipotong dari hidup kita. Amin. Semua yang bukan Yesus harus dipotong. Dipotong dari hidup kita. Crash potong. Apanya yang belum sesuai dengan Yesus Kristus? Oh, ini belum sesuai dengan Yesus Kristus, potong. Ini belum sesuai dengan Yesus Kristus, potong. Bapak itu menceritakan, ini rantingnya lihat warnanya aja kayak gini, ini ranting yang tidak sehat, dipotong. Jadi ranting yang tidak sehat secara korporat, ranting-ranting yang tidak sehat, yang tidak menghasilkan buah, yang menghambat orang lain untuk berbuah, dipotong dari korporat. Dan secara pribadi, bagian-bagian hidup kita yang tidak sehat dipotong. Tidak sesuai dengan Yesus dipotong. Tidak sesuai dengan Yesus dipotong. Tidak sesuai dengan Yesus dipotong. Mengapa orang-orang benar? Mengapa orang-orang yang takut akan Tuhan? Mengapa orang-orang yang tetap tinggal dalam firman dan firman tinggal di dalam dia bisa tetap mengalami peristiwa buruk, saudara? Karena peristiwa buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk memotong bagian-bagian yang tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya kita masih mengalami peristiwa buruk ketika kita tetap ada dalam firman dan firman tinggal di dalam kita. Lalu bagaimana membedakan peristiwa buruk untuk membentuk hidup kita dengan peristiwa buruk untuk memotong hidup kita dari pokok anggurnya? Ya, perhatikan saja apakah engkau tetap tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam saudara. Selama, perhatikan baik-baik, selama engkau tetap tinggal di dalam dia dan dia tetap tinggal di dalam saudara, kalau ada peristiwa buruk, tenanglah, Tuhan masih bekerja. Kalau ada peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupmu, tenang. Karena Tuhan sedang bekerja membentuk hidup saudara. Dan ciri-ciri kalau Tuhan bekerja adalah setiap peristiwa buruk yang ada dalam hidupmu, dan ini juga ciri-ciri kalau saudara tetap tinggal di dalam firman, setiap peristiwa buruk yang ada dalam hidupmu akan membawamu kepada firman. Akan membawamu kepada firman, lebih memahami firman, lebih memahami kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Jadi sebetulnya saudara, baik saudara berbuah, baik saudara tidak berbuah, kedua-duanya akan dipangkas, akan dipotong. Bagi yang tidak berbuah, engkau dipotong dari hadirat Tuhan, sehingga engkau mengalami kekeringan. Tapi bagi yang sudah berbuah, engkau dipotong bagian-bagian hidupmu yang masih tidak sesuai dengan firman, yang masih tidak sesuai dengan Kristus. Pikiran-pikiran saudara yang masih belum sesuai dengan Kristus akan dipotong. Itu namanya pembentukan. Itu bagian dari pembentukan. Karena pohon anggur itu supaya dia berbuah harus dibentuk juga. Ya saudara, harus dibentuk juga. Dipangkasnya itu juga enggak sembarangan saudara, tapi sambil dibentuk. Ketika saudara mengalami peristiwa buruk dalam hidup saudara, walaupun saudara sudah hidup dalam firman, maka itu sebetulnya Tuhan sedang membentuk, tangan Tuhan sedang membentuk, dan dia membawa saudara kepada firman Tuhan, pemahaman firman yang lebih dalam lagi. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang sedang mengalami peristiwa buruk pada hari-hari ini, dan engkau yakin engkau tetap ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam saudara,
Yakinlah Tuhan sedang membentuk saudara, mengerjakan segala sesuatu yang benar, mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk saudara. Dan semuanya akan mendatangkan kebaikan buat saudara semua. Haleluya. Nah saudara, dibentuk atau dipotong memang tidak enak. Sama-sama tidak enak. Kalau ada orang bilang, aku sedang dibentuk oleh Tuhan dan aku menikmatinya, saya nggak yakin dia sedang dibentuk oleh Tuhan, saudara. Karena ketika kita mengalami pembentukan tangan Tuhan yang dalam tanda kutip yang tega itu, saudara, kadang-kadang Bapak harus menegakkan dirinya untuk memotong segala sesuatu yang masih tidak benar dalam hidup kita demi supaya kita berbuah. Jadi Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita demi supaya kita berbuah, menghasilkan buah. Jadikan berbuah sebagai tujuan hidup. Mungkin saya cerita kepada saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, saya agak mengadu kepada Tuhan, entahlah mengadu atau mengaduh. Mirip-mirip buat saya. Apa yang namanya komplain? Ya dibilang komplain sih enggak, ya boleh juga lah kalau dibilang komplain. Karena ketika saya berdoa dan menyembah Tuhan, saya itu jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saya ngomong apa adanya, saudara. Kalau saya kecewa, saya akan bilang saya kecewa. Kalau saya takut, saya akan bilang saya takut. Kalau saya marah, saya akan bilang Tuhan, saya marah. Makanya doa penyembahan yang saya lakukan, saya beri dengan istilah heart to heart worship. Heart to heart worship. Karena bagi saya, ketika saya doa dan menyembah Tuhan, itu adalah bagian di mana saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan dan Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada saya. Tapi terkadang saudara, pada situasi-situasi yang kurang enak, saya jadi agak curhat sama Tuhan tentang segala sesuatu yang tidak enak. Terus terang, sekali waktu saya merasa hidup ini kurang adil buat saya. Kok rasanya nggak enak apa yang saya alami, saudara? Lalu saya bertanya kepada Tuhan, saya sudah berdoa, saya terus berdoa, bahkan saya berpuasa, tapi sepertinya Tuhan mendiamkan saja. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok sepertinya Tuhan mendiamkan saja? Tuhan, nggak enak Tuhan, saya bilang. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih mulianya kalau skenarionya begini. Jadi saya punya skenario, saudara. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau skenarionya kayak gini, itu jauh lebih baik. Lalu saya bertanya juga, Tuhan, kok orang lain gak ngalami seperti saya? Nggak enak Tuhan. Nah itu agak komplain ya saudara. Saya bilang Tuhan, kalau skenarionya seandainya begini itu jauh lebih baik dan jauh lebih memuliakan Tuhan. Pakai nama Tuhan. Tuhan sorry, bukan mau ngatur, cuma usul. Suatu saat saya komplain dan bertanya ini, bertanya itu. Tiba-tiba keluar lagu dari hati saya, saudara. Kau penjunan, ku tanah liat, kau membentuk dan aku dibentuk. Cuma 2 kalimat itu, saudara, keluarnya. Tentunya selanjutnya diproses menjadi lagu. Nah ketika terus-menerus saya mengulang 2 kalimat itu, Tuhan langsung membawa saya kepada Roma pasal 8 ayat 20-21, di mana ayat itu berkata,
Apakah periuk sama dengan pembuatnya? Apakah tanah liat sama dengan yang membentuknya? Apakah orang yang dibentuk sama dengan yang membentuknya, sehingga orang yang dibentuk bisa bertanya kepada orang yang membentuknya, Tuhan, mengapa engkau menjadikan aku seperti ini? Apaan ini? Lalu ayat itu berkata, yang dibentuk nggak punya hak untuk membantah yang membentuknya. Yang dibentuk nggak punya hak untuk mempertanyakan mengapa dia dibentuk seperti itu. Dan itu sebabnya akhirnya dari kata-kata itu saya menciptakan liriknya. Kau penjunan, ku tanah liat. Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri sama-sama dengan saya, kita datang kepada Dia. Haleluya. Kau penjunan, ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti engkau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau penjunan, ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini, karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Kau penjunan, ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil, kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini, karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Haleluya. Saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini setiap kali saya berdoa, Tuhan menyatakan sesuatu, akhirnya jadi lagu. Tapi saya nggak berhak mempertanyakan mengapa Tuhan kok memberikan kemampuan baru kepada saya untuk mencipta lagu-lagu. Tapi saya tetap bertanya dan Tuhan memberikan jawabannya, saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan memberikan saya untuk mencipta lagu-lagu?
berkata pertama untuk menghibur saya. Ketika saya mengekspresikan hati saya lewat lagu-lagu yang Tuhan berikan, saya rasanya bisa merilis semua yang ada di hati saya. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Itu sebabnya ada kemampuan yang ilahi yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Terus terang, dari selamanya sampai selamanya saya tidak akan pernah bisa mencipta lagu. Bukan bagian saya pikir. Memang terakhir saya sempat menciptakan satu lagu, tapi lagu saya yang pertama tidak mendapat sambutan baik di masyarakat, saudara-saudara. Ketika saya nyanyikan di depan istri saya tertawa, dan anak-anak saya juga tertawa. Mereka tidak bisa membedakan antara saya menyanyi atau melawak sampai. Ada yang bilang lagunya jadul dan sebagainya. Jadi saya bilang, ya udahlah, Tuhan mencipta lagu bukan bagian saya. Tapi entah kenapa dalam doa-doa dan penyembahan saya keluar terus lagu-lagunya. Akhirnya saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya ambil handphone, saya rekam aja. Jadi ya saya rekam untuk konsumsi sendiri, untuk kalangan sendiri, bukan untuk dipublikasikan. Sudah kapok mempublikasikannya, saudara. Tuhan terus kasih, saya kumpulin aja di handphone saya. Rekaman suara saya. Sampai dalam masa PSBB ini, Tuhan dorong saya untuk memproses semua lagu-lagu mentah di handphone saya itu menjadi matang, saudara. Awalnya saya tidak bisa. Makanya saya minta bantuan untuk memprosesnya. Saya minta bantuan Michael, saya minta bantuan Andre, minta bantuan Yudi, khususnya untuk menyanyikannya. Karena lagu-lagu saya ini sebetulnya bagus, saudara. Cuma kalau saya nyanyikan jadi kurang bagus. Dan pemusik kurang bisa mengikuti saya menyanyi. Jadi saya suruh Yudi atau Tanti yang menyanyi supaya kedengarannya lebih bagus. Saya memproses. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan memberikan saya mencipta lagu? Yang ketiga adalah untuk menginspirasi orang. Kalau Sony yang nggak bisa nyanyi, bukan nggak bisa nyanyi sih, bisa, cuma kurang bagus saja, saudara. Walaupun nggak terlalu jauh juga sih dibandingkan Yudi. Untuk menginspirasi orang. Kalau Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada, potensi yang tidak ada menjadi ada dalam hidup saya, Tuhan juga bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dalam hidup saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya lagu ini akan menjamah hidup saudara, memberkati hidup saudara. Khususnya bagi saudara-saudara yang sedang merasa ada dalam pembentukan tangan Tuhan dan kau teriak-teriak, Tuhan nggak tahan. Hari ini ayo kita bertahan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia berhak memutuskan apapun yang terbaik buat kita. Dan dia pasti memutuskan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Angkat tanganmu kepada dia. Kau pencunan ku tanah liat. Kau membantu dan aku dibentuk mencari apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau pencunanku tanah liat. Kau pencunanku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk mencari apapun
seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena kau yang tahu segala yang terbaik bagi. Lagi katakan, kau Allah yang adil, kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu, sempurna bagiku. Ku percaya kasih-Mu, haleluya. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu, sempurna bagiku. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu,
percaya jalanmu. Sempurna bagiku. Ku percaya kasih-Mu. Ku percaya setia-Mu. Ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Sekali lagi katakan, ku percaya kasih-Mu. Ku percaya kasih-Mu. Ku percaya setia-Mu. Ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Ku percaya jalan-Mu. 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 Sekali lagi katakan, ku percaya jalan-Mu. Ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Oh, Jesus. Saya merasa tangan Tuhan ada di atas kehidupan kita semua. Tangan Tuhan turun atas kita semua. Saya percaya Tuhan akan membentuk hidupmu. Bukan supaya engkau menderita, tapi supaya engkau menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada beberapa di antara saudara yang berkata, Tuhan gak enak. Tapi Tuhan berkata pada hari ini, bertahanlah. Karena hanya dengan cara itu engkau akan menghasilkan buah. Hanya dengan cara dipangkas engkau akan menghasilkan buah. Tidak ada cara lain yang Tuhan lakukan selain memangkas hal-hal dalam hidupmu yang bukan Kristus, yang bukan firman. Bapak, aku berdoa pada hari ini, di tahun 2020 ini, sekalipun krisis sedang melanda, tapi aku berdoa ini menjadi tahun lompatan besar bagi kami semua. Ini menjadi tahun di mana kami menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang banyak. Karena kami percaya Roh Kudus Engkau sudah berikan kepada kami untuk menuntun kami, untuk menolong kami, untuk menghasilkan buah yang banyak. Aku berdoa pada hari ini, tidak ada satupun orang Kristen yang melihat tayangan ini Tuhan, yang tidak punya tujuan untuk berbuah. Di dalam nama Yesus, tujuan untuk berbuah ditaruh dalam hatimu sekarang. Ditaruh dalam hatimu sekarang. Engkau yang selama ini cuek, tidak mau berbuah, tidak memikirkan untuk berbuah, hari ini tujuan untuk berbuah ditanam dalam hatimu sekarang. Engkau akan terus merenung, engkau akan terus berpikir, berapa banyak orang yang akan aku menangkan bagi kerajaan sorga pada tahun ini. Berapa banyak orang yang akan ditolong melalui hidupku, yang menyatakan Kristus. Berapa banyak orang yang harus aku berkati melalui Kristus dalam hidupku.
Dan ketika engkau keluar, engkau akan bersinar terang di tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Yesus, engkau akan bersinar terang. Kalau engkau terang, Tuhan tidak akan menempatkan engkau hanya di dalam rumah di bawah kantang. Tuhan akan membawa engkau ke atas gunung untuk menyinari kegelapan dunia ini. Apa aku berdoa di dalam nama Yesus, bekerja dalam setiap kami, bekerja dalam hidup kami, agar setiap area kehidupan kami menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan aku berdoa tidak ada satupun jemaat Living Christ yang tidak menghasilkan buah, Tuhan. Artinya tidak ada satupun jemaat yang akan dipotong dari kebun anggurmu di tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, meteraikan mereka untuk berbuah. Di dalam nama Yesus. Karena kalau mereka tidak berbuah, Engkau akan memotongnya. Dan supaya kami lebih banyak berbuah, Engkau juga akan memangkas hidup kami yang masih tidak sesuai dengan firman-Mu. Aku berdoa Engkau menanamkan kerelaan hati dalam hidup kami, Tuhan, untuk dibentuk dan dipangkas oleh Engkau, sehingga hidup kami betul-betul memuliakan Tuhan, dan orang betul-betul mengenal kami, mengenali kami sebagai murid Kristus, karena ada ciri Kristus dalam hidup kami. Berdoa meteraikan firman-Mu, curahkan anugerah-Mu untuk kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah itu menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Jadilah semua firman-Mu dalam hidup kami. Jadilah semua kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan sejak hari ini, biarlah Kristus yang di dalam kami keluar dari hidup kami, menyatakan dirinya lewat hidup kami, menjamah kehidupan banyak orang. Setiap orang yang berinteraksi dengan kami akan melihat Kristus dalam hidup kami, akan menerima Kristus lewat hidup kami, dan akan menerima jamahan Kristus, menerima lawatan Kristus lewat hidup kami. Dan tidak ada satu orang pun yang berinteraksi dengan kami yang tidak melihat Kristus dan tidak merasakan jamahan Kristus. Tapi semua orang akan merasakannya. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dalam hidup kami. Meteraikan kami di dalam Engkau, di dalam kebun anggur-Mu. Dan biarlah setiap kami menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Allah Bapa, untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang ajaib dan besar. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, saudara. Haleluya. Renungkan terus firman yang disampaikan dan pelajari lagunya untuk memeteraikan firman yang telah saudara terima pada hari ini. Haleluya. Hari ini cukup, selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu yang mendatang. Minggu depan mungkin saya akan bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, untuk menyambung apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Karena pekerjaan Roh Kudus sangat berperan penting dalam hidup kita ketika kita ingin menghasilkan buah. Selamat siang semuanya.